Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Adakah dalil untuk menyembunyikan amal yang tidak wajib untuk menghindari riya? Banyak sekali. Di antaranya tadi ya, yang mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib siapa? Yang mengatakan seperti itu siapa? Rasulullah SAW. Itu kan dalil. Itu kan dalil. Ya. Perbuatan beliau apalagi ya? Beliau seringkali setelah berjam-jam qiyamul lail, beliau sengaja tidur menunggu subuh. Nah, ketika sholat subuh itu dalam keadaan segar, untuk menyembunyikan, semua orang tahu beliau qiyamul lail, tapi segar karena tidur dulu. Nah, salah satunya untuk menyembunyikan ya. Maka kalau antum mungkin jam 3, setengah 4 ya, nggak usah buka WA. Nah, kalau antum jawab di situ kan ada jamnya. Oh, jam 3 udah bangun nih. Ini sengaja ya, jawab WA jam 3, setengah 4 ya. Jangan, nanti habis subuh gitu, untuk menyembunyikan ya. Ini malah pasang status ya. Alhamdulillah dapat 11 rakaat ya. Bersyukur kepada Allah ya, ngomongnya bersyukur kepada Allah, padahal ingin orang-orang tahu ya. Apakah selamanya tidak akan masuk surga bagi orang yang punya sifat sombong dalam hatinya walaupun sedikit? Yang disabdakan oleh Nabi kan begitu. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya itu ada kiber, ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah, setitik kecil sekali. Nah, lalu kan ada pertanyaan dari para sahabat, kami suka pakai sendal bagus, baju bagus, apa itu sombong ya Rasul? Nabi menyebutnya bukan itu ya. Inti sombong adalah menolak kebenaran ya, menolak kebenaran. Al-haq itu datangnya dari mana? Dari Allah. Al-haqqu min rabbikum, kan gitu. Artinya menolak ayat, menolak satu hadis, sombong. Tapi menolaknya dengan sadar ya. Betul, itu sabda Nabi. Betul, itu ayat ucapan Allah, tapi saya tolak. Itu. Bukan karena subhat, dibohongi atau mungkin dibohongi oleh gurunya, mungkin gurunya juga dibohongi lagi. Nggak ada hadis begitu, nggak ada. Mana hadis nyuruh melihara jenggot, nggak ada itu. Dibohongi gitu, atau gurunya dibohongi juga ya. Nggak ada sholat pakai sutra segala macam, nggak ada. Nah, ini lain lagi ya. Seperti iblis kan terang-terangan. Yang ditolak oleh iblis itu berapa ayat? 1 ayat tuh, kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak ada syubhat, gamblang terang benerang lalu ditolak. Ya seperti tadi lah kira-kira. Ya, saya tahu Rasulullah berbicara seperti itu, tapi saya nggak terima, saya tolak. Sombong yang betul-betul sombong, yang menghalangi dia masuk surga. Membicarakan keburukan calon pemimpin, apakah ghibah? Apapun ya, mau calon pemimpin, mau saudara kita,
perkecualiannya kan satu, di depan hakim, dua, perawi hadis. Karena perawinya ini sering bohong, sering lupa, disebutkan ghibah kan. Itu perkecualian yang boleh. Adapun pemimpin tidak, bukan termasuk perkecualian. Artinya sama dengan yang lain, bahkan harus lebih disembunyikan lagi kalau sudah jadi pemimpin. Apakah benar Habib yang ada di Indonesia ini keturunan Nabi? Saya tidak tahu ya. Nggak ada saksi, nggak ada bukti ya. Kalau toh keturunan terus kenapa? Seandainya benar ya. Karena jangankan keturunan, anaknya langsung Nabi Nuh apa? Kafir, kekal di neraka. Nah, mungkinkah Nabi Muhammad SAW seperti itu? Ya mungkin sekali. Beliau dengan Nabi Nuh sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Kalau Nabi Nuh punya keturunan kafir, Rasulullah, ya mungkin saja. Kecuali ada keterangan langsung dari Nabi SAW, keturunanku tidak mungkin ada yang kafir. Pasti ahlu sunnah, pasti benar. Mana coba? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bahwa kita disuruh mencintai mereka ahlul bait, betul. Tapi ucapan bahwa ahlul bait keturunan beliau pasti benar semua, tidak ada. Bila saya puasa Senin, Kamis, apakah itu sudah masuk dalam berpuasa 3 hari setiap bulan? Ya beda lagi ya. Maka akan ada pilihan. Mau yang terbaik, terbanyak, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kurang dari itu, apa? Ini jarang diamalkan nih. Apa? Sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Kurang dari itu, 3 bulan. 3 hari setiap bulan. Kemudian Senin Kamis dulu, terus 3 hari setiap bulan. Ya, kalau nggak bisa semua, ini kan dalam rangka apa? Kalau melihat dalilnya, dalam rangka supaya setiap hari kita ditulis sebagai orang yang berpuasa. Nah, terakhir yang paling sedikit, yang paling ringan, tapi masih ditulis setiap hari berpuasa. Apa? Man shoma Ramadan summa atba'u bisittin min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Dan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas berapa kali lipat? 10. Ramadan 30 hari, 30 kali 10 300, ditambah 6 hari, 6 kali 10 60, 360 kan pas tahun Hijriah, bukan tahun Masehi ya. Tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Maka kalau tahun Hijriah, kita ini lebih tua. Bapak umurnya berapa? 60. Hitungannya Masehi terus ya. Kalau Hijriah bisa 64, ya, bisa 63 gitu. Kan lebih sedikit kalau Hijriah. Suami istri yang bersafar haji atau umrah, kemudian suaminya meninggal di tanah suci, bagaimana mahram buat istrinya? Ya makanya pulang kan, tidak boleh safar tanpa mahram. Safar itu ya di sana jelas safar ya kan, maka ya pulang. Gitu. Bolehkah tanpa mahram? Ya nggak ada gimana? Mosok mesti harus nikah dulu, ya jelas nggak boleh, masa idah ya kan? Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, masuk bagian situ. Intinya nggak masalah. Yang masalah berangkat dari sini tanpa suami, tanpa saudara, tanpa mahram, itu yang masalah. Ya. Adapun berangkatnya dengan suami atau dengan abang dan seterusnya nggak masalah. Walaupun pulangnya sendirian. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.